Hari ini kita akan berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga ternyata disaksikan oleh murid-murid, oleh para rasul, oleh orang-orang yang menyaksikan pada masa itu. Saya juga mulai berfantasi. Kira-kira kalau Yesus disaksikan, dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid, saya mulai berangan-angan berfantasi, andaikan saya ada di sana ya, ini pasti wow banget, amazing banget. Bagaimana nggak amazing begitu ya? Bagaimana nggak luar biasa wow banget? Kita tiba-tiba berpisah. Kita melihat semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Wow! Saya bertanya-tanya dalam diri saya, kira-kira murid-murid pada masa itu mau ngomong gak ya? Guru, aku mau ikut guru. Andaikan mungkin pendeta Margian putar-putar ada di sana, mungkin saya akan mohon kepada guruku, Yesusku. Mungkin aku akan cium kakinya, aku peluk kakinya. Enggak akan ku lepas. Guru, pokoknya aku mau ikut. Dan kira-kira jika Anda ada di sana, pengen gak ikut? Kalau saya sih pengen aja ikut. Sebab kalau sudah ikut kan aman. Kalau tinggal nggak aman. Saudara yang masih di dunia saat ini nggak aman hidup kita. Nggak aman. Saudara yang pernah didoakan sakit sembuh, nggak aman juga hidupnya. Saya sudah divaksin 2 kali, Bro Alex sudah divaksin 2 kali. Nggak aman juga. Dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Namun dunia ini menjadi training center bagi kita untuk masuk di kekekalan di masa yang akan datang, yaitu surga. Amin ya. Jadi Yesus naik ke surga sebenarnya ingin membuktikan bahwa benar surga itu real, surga itu nyata. Makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama kita bahas adalah, baca sama-sama 2-3 ya, misi Yesus di bumi telah selesai. Misi Yesus di bumi telah finish. Makanya di kayu salib terakhir kalimat Yesus berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi saudara belum selesai. Halo jemaat Tuhan, saudara belum selesai. Yesus sudah selesai urusannya, misinya di bumi. Kita yang belum selesai. Maka saudara kalau masih mendengarkan firman Tuhan ini, ingatlah, katakan kepada dirimu, saya belum selesai. 1, 2, 3 ya. Saya belum selesai. Kita sama-sama belum selesai. Amin. Jadi tolong ya jemaat Tuhan, jangan dulu minta, Tuhan aku mau selesai aja sekarang. Jangan karena ada masalah, Tuhan kalau boleh mati aja sekarang. Lagi ada masalah, persoalan, kalau boleh selesai aja sekarang. Tuhan berkata, engkau belum selesai. Misi Yesus di bumi telah selesai. Apa makna, apa misi Yesus di bumi? Next, lanjut. Dalam kitab Markus pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Jawabnya, marilah kita pergi ke kota supaya jadi tugasnya apa? Memberitakan Yesus turun ke dunia. Dia menjadi Injil yang terbuka. Saat Yesus menjadi manusia, dia menjadi Injil yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Dan Yesus berkata, memang untuk itu dia datang. Karena sudah selesai, dia pergi. Next, lanjut terus. Dalam Markus 10 juga dijelaskan seperti ini.
baca 2-3 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk Melayani. melainkan untuk Melayani. dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan teladan yang unggul melayani. Ada satu hal yang pernah diperagakan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang langsung disaksikan oleh mata murid-murid pada masa itu. Dia mengambil tempayan diisi air, dia mengambil sebuah jenis handuk, lalu dibasuh kaki murid-muridnya. Karena pada zaman itu masih jalan kaki, no? Jadi banyak debu, ya kan? Dibasuh sebelum masuk ke dalam, dibasuh dalam ruangan, dibasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid mungkin salah, wow, apa ini? Pasti nggak betah dong. Aduh, guru jangan guru. Tapi Yesus berkata seperti apa? Barang siapa di antaramu yang mau jadi terbesar, harus menjadi pelayan. Dan dia telah memberikan nyawanya menebus banyak orang. Jadi Bapak Ibu, Yesus mati bukan hanya untuk saudara. Harus ingatkan ya, ulang-ulang. Yesus mati bukan hanya untuk saudara dan saya. Yesus mati menebus setiap umat manusia. Ulang ya. Yesus mati untuk menebus semua umat manusia. Mau dia beragama maupun tidak, Yesus kita mati untuk mereka. Mau dia agamanya Konghucu, Buddha, Islam, atau apapun itu, Yesus mati untuk mereka. Yesus mati untuk membebaskan umat manusia, bukan orang Kristen saja. Oleh karena kematian Yesuslah suatu kali kelak nanti semua umat manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi perlu nggak perbuatan? Perlu. Itu sebabnya kita sangat konsisten hari-hari ini. Kita berbicara tentang menghasilkan buah. Kita berbicara menghasilkan buah. Kenapa? Karena buah itu juga diperhitungkan. Perbuatan baik saudara diperhitungkan. Halo jemaat Tuhan. Saya kemarin melihat satu satir begitu ya. Video tapi modelnya bentuknya satir. Lalu malaikat bilang ini. Contoh dipanggil namanya. Panggil. Wah, siapa? Kamu ruangan 12. Tapi tolong lewat dari ruangan sekian. Contoh gitu dia bilang ya. Ruangan berapa dia bilang? Ruangan 8. Jangan berisik. Pak Ali pergi ke ruangan dia, ruang 12. Pergi, kamu agama apa? Gitu. Saya nggak punya agama, tapi saya baik kira-kira. Oke, kamu masuk surga. Ruanganmu ruangan 70. Jauh sekali. Tapi tolong lewat ruangan 8 itu jangan berisik. Lalu panggil lagi, si aduh gitu, panggil Pak Hoten. Kamu agama apa? Saya agama Parmali, contoh gitu ya, orang Batak. Tapi saya baik dong. Kamu masuk surga juga. Ruanganmu di sebelah ruangan Pak Franky. Tapi tolong lewat ruangan nomor 8. Lalu Pak Hoten karena dia orang muntir, dia tahu, dia mengkritisi semua, harus dibedah. Loh kenapa emang gak boleh aku lewat ruangan 8 berbicara? Aku mau teriak haleluya. Kok gak boleh? Kira-kira begitu mungkin maknanya. Kok gak boleh aku teriak haleluya? Karena di ruangan 8 itu orang Kristen. Mereka pikir hanya mereka yang di surga. Udah diam aja. Gitu ya. Pak Ali masuk ke sana. Karena apa? Kadang-kadang orang itu merupakan satir. Mereka merasa, orang Kristen merasa hanya kami yang masuk surga. Lalu yang lain kemana? Padahal mereka berteriak, Tuhanku maha besar. Lalu berkata, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dia bilang Yesus sangat baik. Tapi dia bilang Yesus itu hanya menebus orang-orang Kristen. Lalu kalau ada orang yang baik, tapi dia bukan orang Kristen, masa Tuhan yang sangat baik joblosin dia ke neraka?
Berarti dia nggak sangat baik dong. Loh, kalau gitu Pak, apa bedanya dong Pak? Orang percaya Yesus dengan yang tidak percaya Yesus. Nah, bedanya ini yang kita bahas ini. Kita harus berjuang menghasilkan buah. Amin. Maka benahi diri. Sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, bedanya apa? Bedanya adalah kita berjuang menjadi saudara Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara kita. Maka kita terus berjuang meneladani Kristus. Maka orang lain suatu kali kelak nanti melihat kita, melihat saudara, melihat saya, mereka melihat Kristus ada hidup dalam realita hidup kita. Ini bedanya kita Bapak Ibu. Tolong mulai dikikis dulu paradigma yang kurang tepat menurut saya. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha baik. Jangan sampai kita menurunkan keagungannya. Kita berkata dia Allah yang maha baik. Loh, kalau dia Allah yang maha baik, masa orang yang baik dijeblosin ke neraka hanya karena bukan Kristen? Sentimen dong. Yesus sendiri pun bukan Kristen. Yesus bukan agama Kristen, sebab Kristen belum ada pada masa itu. Halo? Kristen, sebutan Kristen baru pertama sekali diungkapkan tahun 30 di Antioquia. Lalu tahun 300 agama Kristen dilegalkan menjadi agama resmi, agama negara. Jadi Bapak Ibu Saudara, misi Yesus ke dunia ini adalah memberitakan Injil, lalu melayani, memberikan nyawanya bagi banyak orang. Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan orang Kristen, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia seantero zagat ini, maka dikorbankanlah Yesus untuk menebus semua manusia. Maka suatu kali kelak nanti, saudara dan saya dan semua orang sebelum Yesus dan sesudah Yesus, realnya gitu ya, akan dihakimi menurut perbuatannya. Andaikan Yesus tidak mati, manusia nggak perlu dihakimi, otomatis masuk ke neraka. Ingat dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Perbuatan mereka menyertai perbuatan kita, menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo perbuatan kita menjadi saksi hidup. Nanti kita akan bahas bahwa kita adalah orang bertuhan benar. Next, lanjut. Makna kenaikan Yesus ke surga adalah yang kedua. Sama-sama baca 2-3 ya. Roh Kudus diutus ke bumi. Dan Roh Kudus akan memperlengkapi kita, menjadi penolong bagi saudara. Sehingga saat saudara berseru, berteriak, memanggil nama Tuhan, Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas, Roh yang adik kuasa, mampu menyentuh kita pribadi, lepas pribadi. Itulah Roh Kudus. Saat saudara sedang berada dalam duka, Roh Kudus menghibur kita. Saat murid-murid sedang dalam aniaya, tekanan yang sangat berat, Roh Kudus meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Itulah karya Roh Kudus. Saat Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, iya kan? Dia menyangkal Yesus karena apa? Karena khawatir. Pernah saya jelaskan di sini kan? Khawatir nyawanya bisa melayang. Maka satu orang berkata kepada Petrus, kau kan salah satu dari murid Yesus. Aku nggak kenal itu, aku nggak tanda itu. Lalu ibu ngomong, kamu salah satu dari murid Yesus itu. Loh, kok kamu Yesus? Aku nggak kenal. Apa? Nggak kenal. Sampai 3 kali Yesus disangkal oleh Petrus. Setelah 3 kali disangkal, berkokoklah ayam. Langsung menangis Petrus. Benar, dia teringat oleh ayam berkokok. Saudara, kadang-kadang khotbah manusia mungkin nggak bisa mengubah manusia, mengingatkan perlu Tuhan pakai ayam berkokok.
Ya kan? Kalau khotbah saya sudah tidak bisa lagi mengingatkan saudara, mungkin akan Tuhan pakai alpot berpokok bagi saudara. Ya kan? Ada masanya begitu. Tapi seyogianya ayolah, biarlah kiranya nasihat firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan kita terima, kita mulai perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Amin. Apa sih khotbahnya? Kadang-kadang begitu ya. Kalau khotbah nggak bisa menyentuh saudara, maka ada masanya nanti Tuhan pakai yang lain. Tapi sebenarnya itu memalukan. Ya kan? Tuhan bisa berbicara lewat apapun, betul nggak? Kalau kami guru pendidikan agama Kristen, Tuhan bisa berbicara secara audible, langsung. Hei, kali ini kau masih teruskan, kau nggak ibadah, kau tenang kau nanti, kata Tuhan. Bisa. Tapi kadang-kadang itu jarang. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa berbicara lewat firman. Saat kita baca Alkitab, saat kita mendengarkan khotbah, Tuhan bisa berbicara menyentuh kita. Atau Tuhan juga bisa berbicara melalui anak saudara. Bisa dia ngomong. Saya kadang-kadang begitu. Saya lihat si Osa nakal kadang-kadang. Ada gitu ya. Jangan. Dia lari dia. Wah, Tuhan ngomong. Kadang-kadang Tuhan ngomong. Itulah gambaran masa lalu. Nakal. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara loh. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Lewat anak saudara. Tuhan bisa bicara. Maka kita belajar mengerti dan membuka hati. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara. Amin. Ibu-ibu, Tuhan bisa bicara lewat suamimu. Tapi suara Tuhan itu pasti lembut, Pak Gem. Pasti lemah lembut, enggak kayak suara suami saya. Suara Tuhan enggak selalu lembut. Ingat enggak kisahnya Yesaya? Binasalah aku mendengar suara Tuhan. Mengguntur di langit. Siapa yang berani mendengar? Tapi suami-suami yang suaranya mengguntur bukan berarti pas dong Pak, saya marah-marah kepada istri. Bukan itu maksud saya. Amin ya. Bukan itu ya. Halo suami-suami. Amin. Pokoknya berarti saya harus mengguntur Pak. Wah, kacau nanti ya. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu bisa menyampaikan suara Tuhan bagi para suami. Amin. Mungkin dia ngomong satu, tapi Tuhan sedang bicara. Ini kupakai untuk memakam. Kamu kan suka langsung marah kan? Ini kupakai dia. Akhirnya daripada ribut, ya kan? Akhirnya lama-lama menjadi lebih kalem. Kalau Tuhan bisa berbicara lewat apapun. Tuhan bisa berbicara lewat alam. Entah itu musibah, bencana, atau apapun itu. Tuhan bisa berbicara. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mendengarkan. Nah, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus bagi kita supaya kita bisa disentuh, dilawat, dibalut satu persatu secara individu. Maka Roh Kudus harus turun ke bumi. Sebab kalau Yesus ada di Israel, di Yerusalem, orang-orang yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa tidak bisa melihat karyanya karena terbatas. Maka dia harus naik ke surga. Dia kenapa harus naik? Dia harus naik. Maka Roh Kudus dikirim bagi kita. Maka Roh itu mampu menyentuh kita satu persatu. Maka kadang-kadang orang bisa menangis loh. Saat dia menyembah Tuhan, air mata turun. Tuhan melawat dia. Dia merasakan hadirat Tuhan, menyentuh, membahagiakan dia. Bisa terjadi begitu. Bisa terjadi, saudara. Karena karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus inilah yang membuat nanti orang-orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Roh Kudus yang berkarya di sana. Dia menghamiri, dia mempengaruhi nurani kita, dia mempengaruhi hasrat kita, dia mempengaruhi jiwa kita. Itu karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau saudara sering dalam kesendirian di rumah, engkau bisa memanggil Tuhan dan Roh Kudus
nggak tahu koneksi jaringan itu bagikan karya Roh Kudus loh. Saya khawatir, atau jangan-jangan mereka sedang mempelajari kinerja sang roh tersebut lalu diaplikasikan dalam realita nyata. Bayangkan kita kalau di handphone, kalau nggak ada konektivitasnya, 2 minggu yang lalu saya telepon sahabat saya di Papua, nggak masuk. Saya telepon semua teman-teman saya yang ada di Papua, tidak masuk. Nah, mereka ya, itu ada sedang trouble kah? Di sana saya pikir. Lalu dan saya disuntik vaksin hari Selasa yang lalu kalau nggak salah ya, 2 minggu yang lalu ya, suntik vaksin. Sebelum saya ngantri, ada telepon bolak-balik. Siapa ini? Karena telepon itu ya biasa. Lalu, wah sahabat saya. Wah, saya keluar. Hei, mohon maaf, sinyal di Papua diblokir. Gitu ya. Bayangkan sinyal aja bisa diblokir. Saya pikir sinyal itu yang bisa mempertemukan. Ketemu. Roh Kudus bagaikan sinyal yang dahsyat. Bisa connect dengan kita. Sesuatu yang kita mungkin gak pikirkan, mungkin terlalu berat pergumulan kita, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita pecahkan dengan logika berpikir kita. Roh Kudus bisa membantu kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi ke surga, supaya Roh Kudus diutus bagimu, diberikan bagimu. Amin. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga adalah Roh Kudus diutus bagi kita. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus adalah tugas memberitakan Injil atau bersaksi diserahkan bagi saudara dan saya. Kitalah gereja yang hidup. Nah, Yesus sudah naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, maka tugas memberitakan Injil, tugas bersaksi telah diserahkan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah saksi Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Matius pasal yang ke-5 ayat 13, saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan seperti ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, ayat yang ke-16 lanjutkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan apa? Di depan semua orang. Artinya apa? Kita menjadi saksi. Saksi Kristus, menjadi terang Kristus, menjadi representasi Kristus. Kalau kita berkata aku percaya Yesus, maka kita wajib berjuang memperagakan Kristus dalam realita hidup kita. Ini sebenarnya Kristen, Bapak Ibu. Saat kita berkata saya Kristen, kita sedang berkata saya pengikut Kristus, karena seperti Kristus. Nah, kita ini adalah terang dunia, Bapak Ibu. Berarti kita menjadi saksi, menjadi Injil yang terbuka, menjadi suratan Kristus. Saudara dan saya adalah suratan Kristus. Pak, saya belum bisa, Pak. Ya memang kita harus berjuang. Ibu-ibu, engkau adalah suratan Kristus. Katakan amin. Bapak-bapak, engkau adalah suratan Kristus. Amin. Kita suratan Kristus, Bapak Ibu. Kenaikan
kenaikan Yesus ke surga ini sebenarnya memberikan kita kesempatan berharga untuk memperagakan Kristus dalam hidup kita.